Welcome back to Jalan ke-9 Studio, tempatnya kalian pecinta donghua dan animasi. Ini hanya spoiler ya guys ya, jadi tidak akan sama persis dengan alur cerita di filmnya. Saat ini kita akan membahas seputar Renegade Immortal, jadi saksikan terus ya guys ya. Langit di atas dunia itu seperti kaca retak yang menampakkan ujung malam dan siang sekaligus. Wang Lin berdiri di tengahnya, di antara dua lapisan realitas yang belum menyatu. Udara bergetar oleh sisa kekuatan waktu yang ia pecahkan di lautan jiwa. Jubahnya berkibar pelan, matanya memancarkan cahaya merah lembut yang bukan berasal dari iblis, tapi dari api tekad yang tidak padam. Ia telah menembus penghalang jiwanya sendiri. Tapi harga dari itu bukan ringan. Di dalam tubuhnya, kekuatan waktu dan kesadaran bercampur, seperti dua sungai berbeda yang memaksa mengalir dalam satu jalur. Wang Lin mengangkat tangan, dan percikan api hitam muncul di telapak tangannya. Itu adalah api kesadaran diri, api yang ia lahirkan sendiri dari penolakan terhadap penjara waktu. Namun api itu tidak stabil. Setiap kali berkedip, ada bayangan masa lalu yang muncul dari cahayanya, wajah Limuan, Su Liguo, bahkan dirinya sendiri di masa muda. Setiap kali aku melangkah lebih jauh, bisiknya lirih, aku semakin membawa masa lalu bersamaku, bukan meninggalkannya. Suara bergema dari kejauhan, dalam pusaran waktu yang belum tertutup sepenuhnya. Itu suara yang berat dan dalam, seperti berasal dari ribuan tahun di masa lalu. Wang Lin, api itu tidak hanya membakar, ia juga mengingat. Jika kau tak sanggup menanggung ingatanmu, maka apimu sendiri akan melahapmu. Langit bergemuruh. Dari celah retakan waktu itu, muncul sosok samar berjubah keperakan, rambutnya panjang. Matanya menatap Wang Lin dengan campuran iba dan kekaguman. Itu bukan manusia hidup, itu adalah bayangan kesadaran dari leluhur kuno, pemilik segel jiwa purba yang pernah ia gunakan. Wang Lin menatap sosok itu tanpa gentar. Jika api ini harus memakan diriku agar tidak padam, maka biarlah. Aku bukan mencari abadi tanpa batas. Aku hanya ingin tahu, di mana ujung dari jalan ini. Bayangan itu terdiam lama, lalu tersenyum tipis. Ujungnya adalah saat kau tidak lagi bertanya. Setelah itu, tubuh sang leluhur pecah menjadi ribuan partikel cahaya, dan terserap ke dalam api hitam di tangan Wang Lin. Api itu langsung berubah warna, dari hitam pekat menjadi merah keemasan. Berdenyut seperti jantung hidup, Wang Lin menutup matanya. Ia bisa merasakan kekuatan barunya, bukan kekuatan untuk menghancurkan, tapi untuk mengingat dengan tenang. Semesta seolah ikut bernapas bersamanya. Namun di kejauhan, pada batas realitas yang belum pulih, muncul retakan baru, kecil, namun berdenyut seperti luka yang belum sembuh. Dari sana, seberkas cahaya biru perlahan keluar, dan bersamanya, suara perempuan lembut menggema, begitu familiar hingga Wang Lin membeku. Wang Lin, apakah kau akhirnya melupakan aku? Jantungnya bergetar keras. Dunia sekeliling membeku. Api di tangannya padam seketika. Nama itu, yang sudah lama tidak ia ucapkan, tiba-tiba berbisik di ujung kesadarannya. Limuan. Tubuh Wang Lin berguncang. Tapi bukan karena takut, melainkan karena seluruh dinding hati yang selama ini ia bentengi mulai retak. Cahaya biru itu semakin terang, membentuk siluet perempuan berpakaian putih, tersenyum lembut namun dengan tatapan penuh kesedihan. Wang Lin melangkah maju satu langkah, suara serak keluar dari bibirnya. Jika ini hanya ilusi waktu, maka biarlah aku terjebak di dalamnya untuk sekali ini. Dan saat ia berkata begitu, dunia di sekelilingnya berubah menjadi taman bunga spiritual, tempat yang dulu hanya ada dalam kenangan mereka berdua. Namun kali ini, langkahnya terasa nyata. Bunga-bunga spiritual bermekaran di sekeliling Wang Lin. Setiap kelopaknya memancarkan cahaya biru yang lembut. Udara di taman itu mengalir seperti napas.
tenang dan abadi. Namun Wang Lin tahu, tempat ini bukan dunia nyata. Ini adalah pantulan dari kenangan yang tertanam dalam jiwanya. Di tengah taman itu berdiri sosok perempuan berjubah putih. Wajahnya lembut dan senyumnya tenang seperti dahulu. Li Muwan. Tatapan matanya menembus Wang Lin, seolah jarak waktu ribuan tahun tak berarti apapun. Sudah berapa lama kau berjalan sendirian? Suara itu membuat napas Wang Lin tercekat. Ia menatap wajah itu, ragu untuk menjawab. Setiap kata yang hendak keluar, seperti tersangkut di tenggorokan. Akhirnya ia hanya berkata pelan, "Cukup lama, sampai aku lupa kapan terakhir kali merasa hidup." Li Muwan tersenyum. Kau tidak pernah benar-benar mati, Wang Lin. Tapi kau juga tidak pernah benar-benar hidup sejak hari itu. Hening jatuh. Angin lembut membawa serpihan cahaya menari di antara mereka. Wang Lin menunduk. Tangannya mengepal. Jika aku bisa menukar semua kekuatanku, hanya untuk satu hari bersamamu, aku akan melakukannya. Li Muwan melangkah mendekat. Setiap langkahnya meninggalkan jejak cahaya biru di udara. Tidak, Wang Lin, katanya lembut, kau sudah cukup kehilangan. Jangan tawarkan lagi bagian dari dirimu. Dunia masih menunggu jalanmu. Namun Wang Lin menggeleng. Tanpamu, dunia hanyalah ruang kosong yang bergema. Li Muwan berhenti di depannya. Ia mengangkat tangannya, menyentuh wajah Wang Lin. Sentuhan itu lembut, hangat, tapi tidak nyata. Tubuh Wang Lin bergetar. Ia ingin meraih tangan itu, tapi jari-jarinya hanya menembus cahaya. Air mata yang lama tertahan akhirnya jatuh. Apakah kau benar-benar ada di sini? Li Muwan tidak menjawab. Ia hanya menatapnya dengan senyum yang semakin pudar. Aku ada, selama kau masih mengingatku. Tapi ingatan juga bisa menjadi rantai. Wang Lin, jika kau terus menggenggamku, kau takkan pernah melangkah ke masa depanmu. Wang Lin mengangkat wajahnya. Matanya merah oleh emosi yang membuncah. Kalau aku lepaskan, apakah kau akan menghilang? Li Muwan tersenyum samar. Tidak, aku akan tetap di sini, di tempat yang tidak bisa dijangkau waktu, di hatimu. Angin bertiup pelan, bunga-bunga mulai berubah menjadi serpihan cahaya, satu persatu melayang ke langit. Tubuh Li Muwan juga perlahan menjadi transparan, memudar bersama taman itu. Jangan tangisi kepergian ini, aku sudah melihat jalanmu, dan di ujungnya, kau tidak lagi sendirian. Cahaya terakhir menghilang. Wang Lin berdiri seorang diri di tengah kehampaan. Namun kali ini, tidak ada kesedihan yang menyesakan. Hanya keheningan yang damai, seperti beban bertahun-tahun akhirnya terangkat. Dari dalam dadanya, api merah keemasan kembali menyala. Namun warnanya kini lebih hangat, bukan membakar. Itu bukan lagi api kesadaran diri, itu adalah api kehidupan. Wang Lin menatap ke langit kosong dan berbisik. Terima kasih, Li Muwan. Langit di atasnya terbuka. Sinar putih turun, menandakan kembalinya dunia nyata. Tubuh Wang Lin melangkah keluar dari dimensi kenangan itu, meninggalkan jejak cahaya yang membentang panjang, seperti jalan menuju takdir berikutnya. Langkah Wang Lin menjejak pada tanah nyata, namun udara di sekitarnya masih bergetar, seolah dunia enggan melepaskan bayangan kenangan yang baru saja sirna. Hening menyelimuti ruang itu, datarannya kosong, langitnya buram, dan waktu di sini terasa berjalan dengan enggan. Namun sebelum Wang Lin sempat menarik napas panjang, celah tipis terbuka di udara, membentuk retakan memanjang dari langit hingga tanah. Dari celah itu, keluar sinar ungu kehitaman yang berdenyut seperti nadi raksasa. Suara berat bergema dari baliknya. Kau akhirnya kembali, pewaris darah terkutuk. Dari celah itu, muncul sosok tinggi berjubah kelam. Matanya berwarna perak, tak beremosi, namun mengandung arus waktu yang bergerak ke segala arah sekaligus. Setiap langkah yang ia ambil, tanah di bawahnya berubah dari batu menjadi pasir, dari pasir menjadi debu.
seolah waktu di sekitarnya tak menentu. Wang Lin menatapnya dalam diam. "Siapa kau?" Sosok itu tersenyum samar. "Aku adalah penjaga gerbang waktu. Mereka yang mengaku menguasai masa lalu dan masa depan, tapi tak pernah bisa keluar dari arusnya." Ia berhenti di depan Wang Lin, menatap tajam seolah membaca seluruh hidupnya. "Kau telah menantang waktu. Kau membakar rantai kenanganmu, menghancurkan penjara yang bahkan dewa tidak berani sentuh. Tapi setiap kebebasan memiliki harga." Wang Lin mengerutkan kening. "Harga?" Penjaga itu mengangkat tangannya. Dari dalam retakan, muncul arus waktu berbentuk pusaran perak. Di dalamnya, Wang Lin melihat sekilas bayangan dirinya sendiri, masa lalu, masa kini, dan masa depan yang belum terjadi. 3 jalur terbuka di hadapanmu. Pilih satu, dan dunia akan berubah sesuai pilihanmu. Cahaya pertama berwarna emas, hangat dan penuh kedamaian. Jalan leluhur, kau meninggalkan semua ambisi, hidup sebagai penjaga keseimbangan dunia, tidak lagi bertarung, tidak lagi kehilangan. Cahaya kedua berwarna merah tua, seperti darah yang mendidih. Jalan iblis, kau menolak takdir dan menulis ulang hukum langit, tapi dunia akan mengutukmu, kau akan hidup selamanya, sendirian. Dan cahaya ketiga berwarna biru, samar, seperti nyala jiwa yang belum pasti. Jalan jiwa, kau melebur dengan waktu itu sendiri, tidak hidup, tidak mati, hanya menjadi saksi bagi semua yang ada. Wang Lin terdiam lama. 3 cahaya itu berputar di hadapannya, masing-masing berbisik dengan suara yang menyerupai hatinya sendiri. Namun dari ketiganya, yang paling tenang justru sinar biru, cahaya yang pernah ia lihat dalam mata Limu Wan. Wang Lin melangkah maju, lalu berhenti. "Aku tidak memilih salah satu." Sosok penjaga itu menatapnya tajam. "Apa maksudmu?" "Semua jalur ini adalah takdir yang sudah ditulis oleh waktu. Aku telah menghancurkan rantai kenangan, bukan untuk memilih di antara mereka, tapi untuk menciptakan jalan keempat." Sinar di sekitarnya bergetar. Udara berdesir seperti terbelah oleh kehendak yang lebih besar. Penjaga waktu menunduk, suaranya perlahan berubah menjadi gumaman. "Kau benar-benar ingin melawan arus waktu itu sendiri." Wang Lin mengangkat kepalanya, matanya merah menyala dengan tenang. "Aku tidak melawannya, aku hanya berjalan di luar jalurnya." Tepat setelah kata itu diucapkan, langit di atas mereka meledak menjadi retakan bercahaya. Cahaya biru dan merah bercampur, menelan seluruh dimensi. Gerbang waktu bergetar keras, seolah hendak runtuh. Penjaga itu melangkah mundur, tubuhnya mulai retak seperti cermin. "Kau telah membuka jalan yang tak pernah ada, jalan renegade waktu." Wang Lin berdiri tegak, membiarkan badai waktu melilit tubuhnya. Namun kali ini, tidak ada rasa takut, hanya kesadaran yang tak tergoyahkan. "Jika langit tak memberiku jalan, maka aku akan menulisnya dengan darahku sendiri." Tubuhnya menyala, cahaya membentuk simbol aneh di langit, simbol yang tidak dikenal oleh dewa, iblis, maupun waktu itu sendiri. Dan dengan langkah mantap, Wang Lin menembus gerbang itu, menuju ruang baru, tempat bahkan waktu belum sempat memberi nama. Ketika Wang Lin melangkah melewati gerbang waktu yang retak, suara dunia lenyap. Tidak ada langit, tidak ada bumi, tidak ada arah. Hanya hamparan abu-abu tanpa ujung, di mana setiap langkah terasa seperti berjalan di antara bisikan kenangan yang tidak lagi milik siapapun. Waktu di tempat itu tidak mengalir. Ia diam, namun terus berdenyut di balik kesunyian. Sesekali, percikan cahaya muncul di kejauhan, bukan cahaya matahari, melainkan kilatan dari pikiran makhluk yang pernah hidup dan mati. Setiap kilatan adalah sepotong sejarah yang terlupakan. Wang Lin berdiri di tengah kekosongan itu. Nafasnya berembus, tapi tak terdengar gema. Hanya suaranya sendiri yang bergumam di dalam hati. "Apakah ini dunia tanpa waktu?" Sebuah suara menjawab,
Bukan dari luar, tapi dari dalam kesadarannya sendiri. Bukan tanpa waktu, tapi di luar waktu. Tempat di mana masa lalu dan masa depan bertemu tanpa pernah bersentuhan. Suara itu asing, namun terasa akrab. Wang Lin memejamkan mata. Dalam kegelapan pikirannya, ia melihat wujud dirinya sendiri, duduk bersila, dengan mata yang memancarkan dua warna, merah darah dan biru lembut. Dua kehendak yang dulu berseberangan kini menyatu. Kau akhirnya tiba di titik ini, kata sosok itu. Dunia ini adalah ujian terakhir bagi kesadaranmu. Jika kau bisa tetap utuh di sini, kau tidak lagi terikat oleh hukum eksistensi manapun. Wang Lin membuka mata. Sekelilingnya mulai berubah. Dari kehampaan, muncul bayangan-bayangan samar, wajah Limuan, Bai Wei, bahkan wajah leluhurnya. Semua menatapnya tanpa bicara. Namun ia tahu, itu bukan mereka. Itu hanya pantulan dari kenangan yang tersisa dalam jiwanya. Langkah demi langkah ia tempuh melewati arus kenangan itu. Setiap langkah membuat pikirannya bergetar. Setiap bayangan berusaha menariknya kembali, memaksanya tenggelam dalam masa lalu. Kau bisa berhenti di sini, bisik kenangan itu lembut. Kau sudah cukup berjuang, kembali saja, lupakan semuanya. Namun Wang Lin tersenyum samar. Aku telah mati berkali-kali, aku tidak datang ke sini untuk menyerah. Ia menatap lurus ke depan, ke titik di mana cahaya biru dan merah berpadu menjadi satu garis tipis di kejauhan. Dan dari sana, muncul singgasana kosong, berdiri di tengah kehampaan, diselimuti aura kuno yang membuat seluruh eksistensi bergetar. Itu adalah tahta asal, gumamnya pelan, tempat di mana yang melampaui waktu akan duduk. Suara dalam kesadarannya kembali berbicara. Tapi tahta itu tidak bisa ditempati oleh jiwa yang masih terikat. Jika kau ingin mendudukinya, kau harus menanggalkan semuanya, nama, masa lalu, bahkan dirimu sendiri. Wang Lin memandang tahta itu lama. Ia teringat semua penderitaan yang telah ia alami, semua yang ia cintai, semua yang telah ia korbankan. Lalu ia tertawa kecil. Jika aku menanggalkan segalanya, apa bedanya aku dengan waktu itu sendiri, tanpa perasaan, tanpa tujuan, tanpa jiwa? Cahaya di sekelilingnya bergetar, seolah dunia itu menunggu keputusannya. Dan Wang Lin akhirnya melangkah. Namun bukan menuju tahta itu, melainkan melewatinya. Setiap langkah yang ia ambil, tubuhnya semakin transparan, seolah ia menolak menjadi penguasa dunia tanpa waktu ini. Aku tidak ingin menjadi asal atau akhir, katanya pelan. Aku hanya ingin menjadi saksi, yang memilih sendiri jalan di antara keduanya. Cahaya di sekelilingnya meledak. Ruang tanpa waktu itu berguncang hebat. Sebuah jalur baru terbentuk di bawah kakinya, jalur yang tidak pernah ada sebelumnya. Dan dari kejauhan, suara lembut bergema, samar tapi penuh kekuatan. Wang Lin, kau telah menciptakan jalur keabadian yang sadar. Ia berhenti sejenak. Matanya menatap jauh ke arah cahaya yang kini memisahkan langit dan bumi. Dengan langkah mantap, ia melangkah ke depan, menembus batas realitas sekali lagi. Ketika langkah terakhirnya menembus batas cahaya, dunia berguncang seolah menyambut sesuatu yang tidak seharusnya kembali. Langit bergetar, awan menjerit, dan di seluruh ranah, para kultivator tingkat tinggi merasakan tekanan yang datang entah dari mana, tekanan yang tidak berasal dari dewa, tidak dari iblis, melainkan dari jiwa yang sadar akan keabadian itu sendiri. Wang Lin membuka matanya. Ia berdiri di atas tanah yang lembab dan berlumut, di tengah lembah yang sunyi. Hujan baru saja reda, dan aroma tanah basah menyelimuti udara. Namun yang aneh, matahari tidak bersinar, dan bulan tidak tampak. Dunia ini tidak punya siang dan malam. Ia menatap sekeliling perlahan. Semuanya terasa nyata, tapi juga tidak. Burung-burung membeku di udara, daun jatuh setengah jalan, dan waktu kembali berhenti.
Dunia belum siap untuk menerima kehadiranku, bisiknya pelan. Ia mengangkat tangan, dan angin mengalir kembali. Daun itu jatuh sempurna ke tanah. Burung-burung berkicau lagi. Namun di balik itu semua, garis halus muncul di angkasa, retakan realitas. Hasil dari kehadirannya. Setiap langkah yang Wang Lin ambil membuat ruang bergetar seperti riak di permukaan air. Namun wajahnya tenang. Dalam diam, ia memikirkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Aku tidak lagi sama, tapi dunia ini masih dunia yang kutinggalkan. Apakah aku masih punya tempat di dalamnya? Dari balik kabut, sosok berjubah putih muncul. Seorang wanita, rambutnya panjang dan berkilau. Matanya memantulkan kesedihan tak berujung. Ketika Wang Lin menatapnya, waktu di sekitar mereka langsung berhenti lagi. Namun kali ini, mereka berdua masih bisa bergerak. Kau kembali, katanya lirih. Tapi dunia yang kau kenal sudah berubah. Wang Lin menatapnya lama. Ia tahu siapa wanita itu, bukan dari masa kini, tapi dari masa yang bahkan telah dihapus oleh waktu. Kau, penjaga alam sisa. Wanita itu mengangguk. Kau melampaui waktu, Wang Lin. Tapi melampaui bukan berarti bebas. Dunia ini akan menolakmu, karena kau membawa ingatan dari tempat yang tidak seharusnya ada. Lalu biarkan dunia menolak. Jawab Wang Lin datar. Aku tidak datang untuk diterima. Suara di udara pecah seperti kaca yang retak. Dari tanah, muncul cahaya kemasan, formasi kuno yang telah tertidur ribuan tahun, kini bereaksi terhadap keberadaannya. Ratusan simbol kuno berputar di langit, membentuk formasi segel. Wanita itu menatapnya tajam. Mereka sudah tahu kau kembali. Biarkan mereka datang, kata Wang Lin dengan suara tenang namun berat. Jika dunia menolak eksistensiku, maka aku akan menciptakan dunia baru, satu yang tidak melupakan makna dari hidup dan kehilangan. Ia mengangkat tangannya. Langit terbuka. Dari dalam tubuhnya, muncul dua aliran energi, merah kehancuran dan biru kesadaran. Keduanya berputar, menciptakan badai spiritual yang menyelimuti ribuan kilometer. Gunung runtuh, laut bergolak, roh-roh kuno bangkit dari tanah. Namun di tengah semua itu, mata Wang Lin bersinar lembut. Ia tidak sedang menghancurkan, ia sedang menata ulang keseimbangan. Tidak ada dunia abadi, kecuali yang diciptakan oleh tekad untuk memahami semuanya. Dan dengan kata-kata itu, dunia yang membeku mulai bergerak kembali. Langit yang kelam perlahan menampakkan fajar untuk pertama kalinya setelah ribuan tahun. Wang Lin memandang ke arah cahaya itu. Di sudut bibirnya, senyum kecil muncul. Mungkin ini bukan akhir, tapi awal dari perjalanan yang lain. Ia melangkah ke depan, dan di belakangnya, dunia mulai bernapas lagi. Langit bergetar. Gunung suci di seluruh penjuru dunia kuno memancarkan sinar menembus awan. Lautan mendidih, tanah bergetar, dan para kultivator di berbagai ranah serentak membuka mata, seolah mendengar panggilan yang tak bisa dijelaskan. Sebuah suara, halus tapi mengguncang jiwa, bergema di seluruh alam. Ia telah kembali. Para tetua dari Sekte Langit Purba berlutut di puncak gunung meditasi mereka. Salah satu dari mereka, berjanggut putih dan bermata tajam, menatap ke langit dengan wajah pucat. Itu bukan aura dewa, bukan juga iblis. Itu kehendak seseorang yang menolak mati. Di kedalaman laut tanpa cahaya, seekor naga raksasa membuka matanya. Sisiknya yang berkilau biru tua bersinar seperti bintang di malam pekat. Ia bergumam dengan suara berat. Wang Lin, nama itu lagi. Getaran itu menembus hingga ke dunia roh. Di antara arwah-arwah tak tenang, cahaya merah menyala, tanda bahwa penguasa lama dunia spiritual telah bangkit kembali. Sementara itu, di lembah sunyi tempat Wang Lin berdiri, awan gelap mulai berputar membentuk pusaran di atas kepalanya.
Ia tahu dunia menolak keberadaannya, tapi dunia juga mengingatnya. Seluruh alam bereaksi terhadap napasku, gumam Wang Lin pelan. Ini bukan hanya kebangkitan, ini ujian terakhir. Apakah aku masih manusia, atau hanya sisa dari waktu yang membusuk? Tiba-tiba, langit retak. Dari balik celah itu, muncul seberkas cahaya kemasan dan bayangan besar seperti dewa kuno. Sosok itu melangkah keluar, dan setiap langkahnya mengguncang bumi. Matanya bersinar seperti dua matahari kecil, dan suaranya bergema di seluruh dunia. Wang Lin, kau melanggar batas dimensi waktu. Kau tidak seharusnya ada lagi. Wang Lin menatapnya tanpa gentar. Aku pernah mati, pernah dilupakan, tapi aku memilih untuk kembali. Jika keberadaanku mengganggu keseimbangan dunia, maka biarlah keseimbangan itu hancur. Tangan dewa kuno itu mengangkat tombak bercahaya, dan waktu di sekitar Wang Lin langsung berhenti. Tapi dalam keheningan mutlak itu, mata Wang Lin tetap bergerak. Di dalam dirinya, segel jiwa purba berdenyut, menyala merah menyilaukan, menolak kendali waktu. Wang Lin mengangkat tangannya perlahan. Dari tubuhnya, muncul gelombang kekuatan yang berwarna abu-abu perak, kekuatan yang bukan berasal dari dewa, bukan iblis, tapi dari kesadaran murni manusia. Ia menatap sang dewa dan berkata tenang, "Kau hidup di bawah hukum dunia, tapi aku telah melampaui hukum itu." Begitu kata terakhirnya terucap, langit pecah menjadi dua. Cahaya dan kegelapan bersatu, membentuk badai yang menyapu seluruh ranah. Tombak dewa itu hancur berderai sebelum menyentuhnya, dan tubuh raksasa itu terlempar jauh ke angkasa, menembus 7 lapisan langit. Semua makhluk hidup di bawah langit merasakan hal yang sama, rasa takut, tapi juga rasa kagum. Karena untuk pertama kalinya, mereka menyadari sesuatu. Ada sosok yang tidak tunduk pada hukum waktu, tidak juga pada kehendak surga. Wang Lin menatap langit yang retak dan berbisik. Inilah jalanku, jalan tanpa takdir, jalan seorang manusia yang menolak menjadi legenda. Langkahnya perlahan menembus kabut, dan di belakangnya, dunia bergetar lagi, bukan karena kekuatan, tapi karena kesadarannya telah mengguncang batas realitas itu sendiri. Jadi saksikan terus episode menarik berikutnya hanya di Jalan ke-9 Studio, tempatnya kalian pecinta donghua dan animasi. Jangan lupa klik subscribe, like dan notifikasinya. Terima kasih.